Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Bagi Tekno. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara agar video flash disk kita itu bisa terbaca di DVD player dan bisa diputar menggunakan pemutar DVD tersebut. Jadi pastikan Anda menonton video ini sampai selesai dan jangan skip-skip ya. Saat kita mencoba memutar video yang ada di flash disk menggunakan DVD player, maka biasanya flash disk kita itu tidak terbaca pada DVD player tersebut, atau flash disknya terbaca tapi videonya tidak bisa diputar karena formatnya tidak didukung oleh DVD player tersebut. Oleh karena itu, pada video kali ini kita akan melakukan dua hal agar video kita yang ada di flash disk itu bisa diputar pada DVD player. Yang pertama, kita akan mengubah format video kita agar didukung oleh pemutar DVD yang kita gunakan. Kemudian kita juga akan mengubah file system yang ada pada flash disk kita ya. Jadi saya masukkan di sini flash disk saya. Di sini dia file systemnya NTFS. Kita akan mengubah ini menjadi FAT32 nantinya. Kemudian untuk format videonya kita akan mengubahnya ini menjadi MPG. Jadi di sini saya punya dua file video sebagai contoh. Yang pertama yaitu file MKV, yang kedua ada file MP4. Yang keduanya ini akan kita ubah nantinya menjadi file MPG agar terbaca dan dapat diputar pada pemutar DVD ya. Jadi yang pertama-tama kita akan mengubah format file video ini menjadi MPG. Untuk melakukan hal itu maka kita membutuhkan software sebagai alat converter. Sebenarnya ada banyak alat converter di laptop Windows yang bisa kita gunakan, tapi pada cara ini kita akan mencari software yang bisa digunakan secara gratis. Salah satunya yaitu FreeMake Video Converter ya. Jadi software ini ada versi gratisnya dan ada juga versi premiumnya. Tapi pada video kali ini kita hanya membutuhkan versi gratisnya karena hanya untuk mengubah format video ini dari MKV ataupun MP4 atau format video yang lainnya menjadi MPG. Jadi silakan buka browser di laptop Anda, kemudian cari di Google FreeMake Video Converter, kemudian enter. Kemudian pada hasil pencarian yang muncul silakan buka yang ini ya. Jadi silakan buka yang ini, yang websitenya itu freemake.com. Jadi silakan dibuka yang ini, yang websitenya yaitu freemake.com. Jadi saya klik di sini. Nah setelah terbuka silakan klik saja tombol free download ini untuk mendownload aplikasinya secara gratis. Jadi silakan klik tombol free download. Nah setelah itu file aplikasinya akan terdownload ke komputer kita. Setelah terdownload silakan dibuka saja di file explorer. Bisa klik di sini show in folder, atau bisa juga buka di file explorer kemudian buka folder download. Dia ada di sini ya. Ini adalah file installernya. Jadi setelah kita mendownload file ini kita harus menginstal aplikasinya dulu di laptop Windows yang kita gunakan. Jadi saya klik kanan di sini kemudian klik Run as Administrator untuk menginstal aplikasi ini. Kemudian pada jendela user account control silakan klik yes. Kemudian pada pemilihan bahasa biarkan saja pada bahasa Inggris, lalu klik saja OK. Lalu di sini klik lagi next. Kemudian di sini biarkan saja pada full installation, kemudian klik lagi next. Lalu setelah itu tunggu saja hingga file-file yang dibutuhkan itu selesai di-download ya. Jadi di sini dia mendownload file-file yang dibutuhkan untuk proses instalasi. Jadi silakan ditunggu saja hingga selesai. Kemudian setelah proses installnya selesai, maka biarkan saja yang ini tercentang agar aplikasinya langsung dijalankan. Tapi sebelum membuka aplikasinya kita tutup saja browsernya ini karena sudah tidak digunakan lagi. Jadi saya tutup browser ini ya. Kemudian saya akan klik finish untuk langsung menjalankan aplikasinya. Jadi saya klik finish. Setelah itu akan terbuka jendela aplikasi FreeMake Video Converter yang seperti ini ya.
Jadi ini adalah tampilan depan dari aplikasi FreeMac Video Converter. Nah, untuk mengubah format video yang tadinya berformat MKV, MP4 atau AVI atau FLV atau format video yang lainnya menjadi MPG, maka silakan dibuka aplikasi FreeMac Video Converter. Jadi aplikasi ini gratis ya. Kemudian pada aplikasi ini silakan klik tombol yang ini ya. Jadi silakan klik tombol video ini untuk menambahkan video yang ingin kita ubah formatnya. Jadi silakan klik video. Kemudian pada jendela open yang terbuka yang seperti ini, silakan cari di mana Anda menyimpan file video yang ingin diubah formatnya menjadi MPG ya. Jadi saya simpan di desktop sini. Kemudian setelah ketemu silahkan dipilih semua video yang ingin diubah formatnya menjadi MPG ya. Jadi saya langsung saja pilih keduanya. Kemudian setelah memilih semua video yang ingin diubah formatnya, silahkan klik tombol open ya. Jadi silahkan dipilih semua video yang ingin diubah formatnya menjadi MPG. Kemudian klik tombol open. Setelah itu silakan tunggu saja hingga semua file video kita selesai ditambahkan. Jika sudah selesai ditambahkan, maka daftar videonya akan muncul di sini. Kemudian untuk mengubah file-file video kita ini menjadi MPG agar nantinya bisa diputar di DVD player, silakan klik tombol ini ya. Jadi setelah menambahkan semua file video yang ingin kita convert, silakan klik tombol ini yang to MPEG. Jadi silakan diklik tombol to MPEG ini yang ikonnya bergambar TV ini. Jadi silakan klik di sini. Kemudian pada jendela MPEG output parameters silakan diubah di sini menjadi DVD quality ya. Jadi silakan diubah ini menjadi DVD quality. Jadi saya klik yang DVD quality. Kemudian untuk melakukan pengaturan lanjutan silakan klik ikon setting ini atau ikon gerigi ini ya. Jadi silakan klik ikon ini untuk mengubah pengaturan lanjutan dari video kita. Kemudian pada bagian frame size ini silakan diubah sesuai dengan resolusi TV yang akan kita gunakan ya. Kalau kita menggunakan TV tabung, maka disarankan untuk menggunakan resolusi 640 x 480 yang ini. Jadi di sini otomatis width-nya dan height-nya akan berubah ya. Jadi otomatis akan berubah. Tapi kalau Anda menggunakan TV yang lebar itu, jadi bukan TV tabung, silakan dipilih saja sesuai dengan resolusi TV Anda, entah itu 1280 x 720 atau mungkin TV yang resolusinya lebih tinggi yaitu 1920 x 1080. Jadi silakan diubah sesuai dengan resolusi TV yang Anda gunakan ya. Tapi karena di sini saya akan membuat file video yang akan diputar pada TV tabung, jadi saya memilih saja resolusi yang ini yaitu 640 x 480 karena TV tabung itu aspek rasionya 4:3 ya. Jadi saya pilih yang resolusi yang ini yaitu 640 x 480. Jadi nantinya lebar videonya adalah 640 pixel, kemudian tinggi videonya yaitu 480 pixel ya. Kemudian bagian adjustmentnya silahkan dibiarkan saja original. Setelah itu pada bagian video codec silakan diubah saja menjadi MPEG 1 ya, agar bisa diputar pada semua DVD player termasuk yang jadul sekalipun. Jadi pada bagian video codec ini silakan diubah menjadi MPEG 1. Kemudian untuk bagian frame rate diubah saja menjadi 23,976 ya. Jadi silakan diubah bagian frame rate menjadi 23,976. Kemudian untuk bitrate ini diusahakan diubah menjadi di bawah 1000 ya, agar nantinya ukuran filenya itu tidak terlalu besar dan lebih lancar juga saat diputar pada DVD player ya. Jadi silakan pilih custom agar kita bisa memasukkan angka bitrate secara manual. Jadi silakan pilih custom, kemudian di sini masukkan angka bitrate di bawah 1000 ya. Misalkan 900. Jadi angka bitrate 900 ini sudah lumayan mulus ya, dan juga sangat lancar saat diputar pada DVD player ya.
Jadi silakan dimasukkan saja angka bitrate 900 atau di bawahnya juga boleh, tapi disarankan tidak di bawah 500 ya, agar gambarnya tetap bagus kualitasnya ya. Kemudian pada bagian audio silakan dibiarkan saja pada audio codec, yaitu tetap di MP2. Jadi audio codecnya dibiarkan saja tetap MP2. Kemudian untuk channelnya Anda bisa ubah menjadi mono atau dibiarkan stereo juga tidak apa-apa, tapi kali ini saya akan ubah menjadi mono. Kemudian untuk sample rate-nya silakan diubah menjadi 44.100 Hz. Jadi saya ubah di sini menjadi 44.100 Hz untuk sample rate audionya. Kemudian untuk audio bitrate atau bitrate audionya silakan diubah menjadi 128 kbps ya. Jadi silakan diubah ini audio bitrate menjadi 128 kbps. Jadi saya ulangi sekali lagi, untuk frame size silakan diubah sesuai dengan resolusi TV yang Anda gunakan. Kalau Anda menggunakan TV tabung silakan diubah menjadi 640 x 480. Tapi kalau Anda sudah menggunakan TV yang LED yang layarnya melebar itu, silakan diubah sesuai dengan resolusi TV Anda agar videonya nanti tetap sesuai dengan resolusi TV Anda. Kemudian untuk bagian adjustment dibiarkan saja original. Untuk video codec diubah menjadi MPEG 1. Untuk frame rate diubah menjadi 23,976 fps. Untuk bitrate type diubah menjadi custom. Kemudian di bagian bitrate ini silakan dimasukkan angka bitrate di bawah 1000 ya, misalkan 900. Kemudian untuk audionya, audio codec dibiarkan di MP2. Kemudian channelnya bisa diubah menjadi mono. Kemudian sample rate audionya diubah menjadi 44.100 Hz. Kemudian untuk bitrate audionya diubah menjadi 128 kbps. Kemudian kita bisa menyimpan semua pengaturan ini agar kita bisa langsung menggunakannya nanti saat kita hendak melakukan proses konversi pada video yang lainnya. Jadi saya misalkan kasih nama preset saya. Jadi saat saya ingin melakukan konversi dengan pengaturan yang seperti ini lagi, saya tidak perlu setting manual lagi, tapi cukup memilih preset yang sudah saya buat ini ya. Setelah membuat nama preset, silakan diklik saja OK. Untuk menyimpan perubahan ini, silakan klik saja OK. Jadi di sini ya, presetnya bisa langsung kita pilih nanti saat kita hendak melakukan proses konversi lagi ya di sini. Kemudian di bagian Save To ini, silakan klik ikon titik 3 ini untuk memilih lokasi di mana kita ingin menyimpan file video hasil konversi nantinya ya. Jadi di bagian Save To silakan klik ikon ini. Kemudian pilih lokasi di mana Anda ingin menyimpan file video hasil konversi ya. Jadi misalkan saya simpan di desktop saja dulu untuk sementara, nanti akan kita pindahkan ke flash disknya ya. Jadi saya pilih desktop saja di sini, lalu klik OK. Setelah memilih lokasi penyimpanan, klik saja convert untuk langsung memulai proses konversi videonya ya. Jadi saya klik convert. Nah setelah itu file video kita akan dikonversi menjadi file MPEG ya. Jadi semua file yang kita masukkan itu apapun formatnya nantinya akan dikonversi menjadi MPEG. Jadi file yang pertama tadi ini formatnya MKV. Kemudian file video yang kedua ini adalah video yang saya download dari YouTube. Formatnya MP4. Semuanya diubah menjadi MPEG ya. Jadi sekarang kita hanya perlu menunggu hingga proses konversi semua video yang kita masukkan ini selesai. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya, jadi di sini proses konversinya sudah selesai. Di sini sudah muncul keterangan conversion complete. Jadi klik saja OK untuk menutup jendela ini, lalu klik lagi close. Lalu karena sudah selesai dan kita sudah tidak ingin mengkonversi file video yang lainnya, kita tutup saja aplikasi FreeMake Video Converter ini. Jadi saya klik tombol close.
Kemudian cari di mana file yang sudah kita konversi tadi itu tersimpan ya. Jadi saya tidak simpan di desktop, jadi saya buka desktop. Dan ini adalah file video hasil konversi ya. Jadi yang formatnya .mpeg ini. Kalau ekstensi videonya tidak muncul di laptop Anda, klik saja view. Kemudian centang yang file name extension ini ya. Jadi silakan dicentang, maka ekstensi videonya akan muncul. Jadi ini adalah file aslinya yang MKV dan ini adalah file video hasil konversinya yang MPEG. Kemudian untuk video yang ini saya download dari YouTube, formatnya MP4 dan ini file videonya hasil konversi ke MPEG. Jadi setelah mengubah semua video yang ingin kita putar di DVD player ke MPEG, selanjutnya kita harus mengubah file system dari flash disk yang akan kita colokkan ke DVD player. Jadi bisa terlihat di sini saat ini flash disk yang saya gunakan ini file systemnya adalah NTFS ya. Jadi di sini file systemnya NTFS. Jika kita menggunakan file system NTFS ini, maka secara umum tidak akan bisa terbaca pada DVD player maupun pemutar MP3 berupa speaker atau alat-alat khusus lainnya yang bisa membaca flash disk ya. Jadi agar bisa dibaca pada DVD player, kita harus mengubah file system ini dari NTFS menjadi FAT32. Untuk melakukan perubahan tersebut, maka kita harus memformat flash disk ini terlebih dahulu. Jadi kalau flash disk Anda banyak isinya, silakan dipindahkan dulu karena kita harus memformat flash disknya. Tapi karena di sini saya sudah punya backup file-file ini, jadi saya tidak perlu pindahkan. Jadi saya akan langsung format saja. Untuk memformat flash disk kita, silakan klik kanan pada flash disk yang ingin diubah formatnya. Jadi silakan klik kanan, kemudian pada opsi yang muncul silakan pilih format ya. Jadi silakan klik format. Kemudian pada jendela format yang muncul yang seperti ini, pastikan yang Anda pilih adalah flash disk Anda sesuai dengan kapasitasnya ya. Jangan sampai Anda salah format, terutama jika Anda mencolokkan lebih dari satu flash disk atau hard disk eksternal ya. Pastikan Anda memilih flash disk yang ingin diformat dengan benar. Kemudian pada bagian file system ini silakan diperhatikan karena ini adalah yang penting. Silakan di bagian file system diubah dari NTFS menjadi FAT32 atau FAT32. Jadi sekali lagi ini adalah yang terpenting agar flash disk kita dapat terbaca di pemutar DVD atau DVD player. Jadi silakan diubah pada bagian file system menjadi FAT32 ya. Jadi silakan diubah menjadi FAT32. Kemudian untuk allocation unit size silakan diubah ke default saja. Jadi silakan diubah ke default. Kemudian untuk volume labelnya bebas ya. Bisa dikasih nama apa saja sesuai keinginan Anda. Kemudian pastikan Anda mencentang opsi quick format ini agar proses formatnya bisa berjalan dengan cepat. Lalu setelah mengubah yang diperlukan, terutama yang ini yang file system menjadi FAT32, silakan klik saja tombol start untuk memulai proses format ya. Jadi silakan klik tombol start. Kemudian pada jendela konfirmasi yang ini silakan klik tombol OK. Lalu setelah itu tunggu saja hingga proses formatnya selesai. Nah, di sini proses formatnya sudah selesai, sudah muncul keterangan format komplit. Klik saja OK. Kemudian klik close untuk menutup jendela ini. Lalu buka lagi File Explorer. Kemudian kita cek di sini file sistemnya, dia sudah berubah menjadi FAT32 atau bisa juga kita cek di sini di Properties. Nah, di sini file sistemnya sudah berubah menjadi FAT32 ya. Dengan demikian flash disk ini nantinya akan terbaca pada DVD player yang kita gunakan. Nah, setelah kita mengubah file system dari flash disk yang kita gunakan, sekarang kita cukup memasukkan file video yang sudah kita convert tadi menjadi .mpg ya. Jadi saya pilih saja file video yang mpg ini. Jangan sampai Anda salah ya, jangan sampai Anda justru memasukkan file aslinya yang MKV ini atau yang MP4 karena
nantinya tidak akan bisa terbaca. Jadi pastikan Anda memilih file yang MPG. Jadi saya pilih yang keduanya ini, kemudian saya copy saja. Kemudian saya paste saja di flash disk yang sudah saya ubah tadi file sistemnya menjadi 32. Jadi saya klik paste di sini di flash disk saya. Lalu silakan tunggu saja hingga proses copy pastenya selesai. Nah, setelah proses copy paste filenya yang sudah kita ubah ke MPG ke dalam flash disk itu selesai, maka sekarang file video yang ada di dalam flash disk ini sudah bisa diputar pada DVD player ya. Jadi silakan dieject saja flash disk ini, kemudian langsung colokkan pada DVD player Anda. Setelah itu akan terlihat bahwa file-file video yang ada di dalam flash disk tersebut akan langsung terbaca pada DVD Anda dan muncul di layar TV Anda ya. Jadi mungkin sekian untuk video kali ini dan semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kemudian klik tombol like, berikan tanggapan Anda di komentar, dan bagikan video ini ke teman-teman Anda.